Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 13 Mei. Ingatkah ada kejadian apa saja pada tanggal 13 Mei tahun-tahun sebelumnya? 13 Mei 1981, Paus Yohanes Paulus II mengalami upaya pembunuhan dengan ditembak. 13 Mei 1998, mulai terjadi kerusuhan anti-Cina di Jakarta. 13 Mei 2018, terjadi pemboman 3 gereja di Surabaya. Waduh, ternyata semua merupakan peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa harus mengingat-ingat peristiwa-peristiwa yang buruk dan menakutkan? Mengapa tidak melupakannya saja dan mengingat hanya yang baik-baik saja? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah melupakan peristiwa buruk itu merupakan hal yang baik dan tepat? Jika kita belum mengolah peristiwa buruk itu sampai tuntas, maka melupakan hanyalah melarikan diri dari kenyataan, menganggap peristiwa itu tidak ada atau tidak pernah terjadi. Jika ada trauma, tidak dikelola sampai sembuh, tapi ditekan dan disembunyikan. Sikap seperti itu tidak akan menyembuhkan. Waktu tidak serta-merta menjamin kesembuhan. Lalu bagaimana? Ya harus dihadapi, dikelola, hingga muncul sikap memaafkan yang menyembuhkan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Dalam bahasa Inggris, memaafkan adalah forgive, yang berbeda dari melupakan atau forget. Selanjutnya, sesudah memaafkan, apakah kemudian melupakan? Tidak. Mengingat merupakan hal yang penting, sebab mengingat itu merupakan proses pembelajaran agar tidak terulang kembali peristiwa buruk yang menakutkan dan menyedihkan. Perlu ada perubahan dan perbaikan. Dalam bahasa Inggris, ingat adalah remember, kembali menjadi member, anggota komunitas. Mengingat juga merupakan alat uji, apakah seseorang sudah sembuh dari trauma dan kebencian, yaitu jika mengingat tanpa rasa takut dan mengingat tanpa kebencian serta dendam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat merupakan proses pembelajaran bagi orang Yahudi. Maka dalam Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ada peristiwa-peristiwa yang harus diingat secara turun-temurun dan menjadi landasan iman. Mari kita membaca Keluaran 12 ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Itulah perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk mengingat peristiwa Paskah saat malaikat Tuhan melewati rumah-rumah orang Yahudi yang ada tanda darah anak domba di ambang pintunya saat menulai anak sulung orang Mesir. Itulah hari yang sangat penting bagi bangsa Israel yang malam itu juga keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Tuhan telah membebaskan mereka. Saat Yesus memperbarui makna Paskah agar berpusat pada pengorbanannya di kayu salib pada perjamuan Paskah di akhir hidupnya, Lukas 22 ayat 19 mencatat demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Maka gereja pun merayakan perjamuan kudus sebagai peringatan akan Yesus yang telah mengorbankan diri di kayu salib untuk menebus dosa dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena mengingat merupakan proses pembelajaran, maka peringatan merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Tidak hanya peristiwa buruk, peristiwa baik pun patut kita ingat, agar kita dapat terus-menerus merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang telah menyertai kita dalam semua peristiwa pada masa lalu. Tuhan juga yang sedang dan akan terus menyertai kita dalam keadaan apapun pada masa kini dan masa yang akan datang. Amin.